Bab 1521, Pemimpin Cabang Pasar Gelap Mountainside. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika sekelompok orang dari Sekte Penerangan Bulan melihat gadis muda berpakaian ungu yang tampak tidak berbahaya, mereka semua menunjukkan sedikit ketakutan di wajah mereka. Tidak ada yang berani mendekatinya sama sekali. Aku ingin tahu bagaimana kami harus memanggilmu, Nona Muda. Bai Lihong mengambil napas dalam-dalam sebelum dia melihat gadis muda berpakaian ungu dan memaksakan senyum di wajahnya. Zier, jawab gadis muda berpakaian ungu. Pada saat yang sama, dia menatap Duan Lingtian dan mengedipkan mata, membuat Duan Lingtian terdiam. Aku tidak benar-benar mengenalmu dengan baik, kan? Pada saat ini, Duan Lingtian bahkan lebih ingin tahu tentang identitas gadis muda berpakaian ungu itu. Aku ingin tahu apakah dia terkait dengan Chi Mei itu. Jika tidak, semua ini terlalu kebetulan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Mengapa kamu membantuku sebelumnya? Duan Lingtian tidak bisa tidak bertanya kepada gadis muda berpakaian ungu melalui transmisi suara. Yah, kamu satu-satunya yang memakai warna ungu di antara orang-orang ini. Balasan gadis muda berbaju ungu itu membuatnya terdiam. Itu saja, hanya karena ini, kamu membantuku melampiaskan amarahku. Duan Lingtian benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Awalnya, dia mengira gadis muda berpakaian ungu ini terkait dengan Chi Mei sejak dia muncul, dia telah mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Namun, dia baru tahu itu karena dia mengenakan warna ungu. Di antara orang-orang dari Sekte Penerangan Bulan, dia memang satu-satunya yang mengenakan warna ungu. Dia tidak memiliki pakaian lain selain pakaian ungunya. Apakah itu di kehidupan masa lalunya atau sekarang? Dia hanya memiliki mata untuk warna ungu. Jadi sebenarnya Nona Muda Zier. Bai Lihong tidak memperhatikan gadis muda itu mengedipkan mata pada Duan Lingtian karena dia tidak berani menatap matanya. Bagaimanapun, dia adalah Saint Stage Saint Beast. Nona Zier muda. Pada saat ini, dua tetua pelataran dalam lainnya dari Sekte Penerangan Bulan juga dengan sopan membungkuk pada gadis muda itu. Mereka takut mereka akan menyinggung perasaannya jika mereka tidak cukup sopan. Melihat bagaimana ketiga tetua pelataran dalam membungkuk ke arah gadis muda itu, sekelompok murid pelataran dalam, tentu saja, tidak berani mengendur. Bahkan Zhong Huo, yang telah dipukuli hingga babak belur oleh gadis muda itu, juga memimpin He Zong untuk membungkuk padanya setelah dia sedikit pulih. Meskipun dia dipermalukan, dia sama sekali tidak menyimpan permusuhan di hatinya. Apa lelucon, bagaimanapun, dia adalah Saint Stage Saint Beast. Bahkan jika dia sudah memasuki Saint Stage, dia masih tidak akan cocok untuknya, apalagi dia hanya di Imminent Saint Stage sekarang. Jika dia berani membuat keributan di Sekte Penerangan Bulan, jelas dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak begitu sembrono. Saudara muda, ketika Bai Lihong melihat bagaimana Duan Lingtian tidak membungkuk pada gadis muda itu dan berdiri tegak di atas yang lain, kengerian segera muncul di wajahnya. Dia dengan cepat memberinya pengingat. Pada saat ini, orang lain juga mulai memperhatikan ini. Nona Zier muda, Duan Lingtian merasa sedikit tergerak hatinya ketika melihat betapa cemasnya Bai Lihong. Agar tidak membuatnya khawatir, dia mengangguk pada gadis muda berpakaian ungu sebagai salam. Wajah Bai Lihong berubah ngeri saat melihat betapa santainya Duan Lingtian. Yang lain, di sisi lain, terutama Zhong Huo, wakil pemimpin sekte, menikmati situasi ini karena dia merasa Duan Lingtian akan hancur. Namun, respon gadis muda itu membuat mereka benar-benar tercengang. Tidak buruk. Kami memiliki selera yang sama. Saya juga suka memakai warna ungu. Ungu adalah warna terbaik di dunia. Adapun hijau, itu benar-benar terlalu jelek. Nona muda itu tersenyum dan mengangguk pada Duan Lingtian sebelum melihat Zhong Huo yang berpakaian hijau, mengerutkan kening. Kenapa ada orang hambar di dunia ini? Aku tidak percaya kamu benar-benar mengenakan pakaian hijau. Orang-orang segera dibuat terdiam. Mengenakan ungu sama dengan memiliki penilaian yang baik tetapi mengenakan hijau itu hambar. Saat Duan Lingtian mendengar kata-kata gadis muda ini, sudut mulutnya berkedut hebat. Selain fakta bahwa dia telah melirik Zhong Huo sebelumnya, siapa yang mengira dia juga tidak menyukainya karena dia mengenakan jubah hijau. Pada saat ini, orang-orang mulai kembali sadar. Mata yang menatap Zhong Huo mengandung sedikit rasa kasihan. Zhong Huo hampir memuntahkan darah saat mendengar kata-kata gadis muda itu.
Dia telah memutuskan untuk membakar setiap pakaian hijau yang dia miliki ketika dia kembali ke sekte. Dia akhirnya mengerti mengapa gadis muda itu memilihnya. Ternyata, itu karena dia memakai warna yang dia benci. Seorang wakil pemimpin sekte dari Sekte Penerangan Bulan telah dipukuli secara brutal oleh Saint Stage Saint Beast hanya karena pakaian yang dia kenakan tidak benar. Murid-murid pelataran dalam hanya bisa mengatakan seberapa besar keributan yang akan ditimbulkan berita ini ketika menyebar di sekte. Mereka semua tidak heran gadis muda itu menyukai warna ungu. Bagaimanapun, bentuk aslinya adalah burung ungu-ungu raksasa. Dia ditutupi seluruhnya dengan bulu ungu. Di sisi lain, fakta bahwa gadis muda itu membenci warna hijau membuat semua orang merasa bahwa Zhong Huo benar-benar tidak beruntung. Dia menjadi korban hanya karena ini. Apakah itu Zhong Huo, Bai Li Hong atau yang lainnya, mereka semua berpikir untuk membuang semua pakaian hijau yang mereka miliki ketika mereka kembali ke sekte. Kalau tidak, itu hanya masalah waktu sebelum sesuatu terjadi. Zhong Huo adalah contoh utama dari itu. Zhong Huo tidak menyangka insiden hari ini akan tetap ada di Sekte Penerangan Bulan selama bertahun-tahun. Bahkan setelah 100 tahun, itu masih akan disebutkan sepanjang waktu. Secara alami, itu berubah menjadi lelucon. Kejadian ini menemani Zhong Hui sepanjang hidupnya. Bahkan pada saat dia akan mati karena usia tua, dia masih menyesali pakaian hijau hari ini. Namun, semua ini terjadi jauh di kemudian hari. Sama seperti ini, kelompok orang Sekte Penerangan Bulan membawa gadis muda, Zier, kembali ke sekte. Jika mereka memiliki pilihan lain, tentu saja, mereka tidak akan membawanya kembali. Namun, apa pilihan lain yang mereka miliki? Ketika orang-orang hampir tiba di Sekte Penerangan Bulan, Chimei juga telah tiba di sarang cabang pasar gelap Mountain Sade di distrik 9 aliansi sekte di negeri yang jauh. Saat dia tiba, dia segera pergi mencari pemimpin cabang pasar gelap Mountain Sade. Pemimpin pasar gelap Mountain Sade tinggal di rumah besar yang berdiri sendiri di tengah gunung. Ketika Chimei memasuki mansion, dia bertindak tanpa menahan diri dan turun langsung dari langit ke halaman belakang mansion seolah-olah dia memiliki tempat itu. Seolah-olah formasi di langit di atas halaman belakang tidak berpengaruh sama sekali padanya. Di halaman belakang, seorang pria parubaya yang tampak agung yang mengenakan jubah hitam dengan hiasan emas awalnya berkultivasi bersila. Namun, gerakan tiba-tiba menyebabkan dia membuka matanya tiba-tiba. Karena dia terganggu oleh gerakan itu, tentu saja, wajahnya tidak memiliki ekspresi kegembiraan. Namun, saat dia melihat sumber gangguan, ekspresi kesal di wajahnya menghilang tanpa jejak dan digantikan dengan rasa hormat. Nona Meyer, pria parubaya berjubah hitam berdiri tiba-tiba dan membungkuk hormat pada Chimei. Kesopanan yang dia tunjukkan pada Chimei tulus. Jika adegan ini disaksikan oleh orang-orang dari pasar gelap Mountain Sade, mereka akan terkejut dan sulit dipercaya. Pemimpin cabang pasar gelap Mountain Sade mereka di distrik 9 aliansi sekte, orang dengan posisi tertinggi, benar-benar menunjukkan sikap seperti itu di depan Chimei, pembunuh bintang 4 semu. Pada saat ini, menghadapi Chimei, pemimpin cabang pasar gelap Mountain Sade bertindak seolah-olah dia sedang menghadapi atasannya. Di hadapan pemimpin cabang pasar gelap Mountain Sade, tatapan Chimei dingin saat dia berkata dengan acuh tak acuh, batalkan misi mengenai murid Sekte Penerangan Bulan Duan Lingtian. Saya memiliki beberapa kegunaan untuknya. Petik 2. Tentu. Setelah mendengar kata-katanya, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun dan langsung menyetujuinya. Selain itu, dia segera berjalan keluar dari mansion untuk mewariskan pesanannya segera setelah dia pergi. 1 jam kemudian, pusat operasi pasar gelap Mountain Sade di kota Sungai Han menerima pesanan ini. Membatalkan misi membunuh murid Sekte Penerangan Bulan, Duan Lingtian. Ketika Yin yang menerima perintah ini, dia pikir dia salah dengar. Dia baru menyadari bahwa dia tidak salah dengar setelah mengkonfirmasinya 2 kali. Tidak hanya itu, tetapi perintah itu dikeluarkan secara pribadi oleh pemimpin cabang pasar gelap Mountain Sade. Jangan bilang Chimei juga gagal. Taiwo mengerutkan kening. Itu mungkin. Yin yang mengangguk sebelum sedikit keraguan muncul di wajahnya lagi. Namun, bahkan jika Chimei telah gagal, tidak ada alasan bagi pemimpin untuk menurunkan perintah ini sama sekali. Chimei hanyalah seorang kuasa 4-star assassin. Kami memiliki banyak pembunuh bintang 4 dan bahkan pembunuh bintang 5 di cabang kami. Selain itu, kekuatan pemimpin setara dengan pembunuh bintang 5. Yin yang menganggap semuanya aneh.
Mungkin ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang mendukung Duan Lingtian dalam kegelapan, dan pemimpin memberikan wajah pembangkit tenaga listrik itu, Tai Wu berspekulasi. Sepertinya ini satu-satunya alasan yang masuk akal. Yin yang mengangguk. Terlepas dari ini, dia tidak bisa menemukan alasan lain yang masuk akal. Mata Tai Wu berbinar ketika dia berkata, saat ini, saya sangat ingin tahu tentang Duan Lingtian dari Sekte Penerangan Bulan ini. Kekuatan Tai Wu berada di tahap kuasa 5-star assassin di Mountainside Black Market. Tai Wu, Anda tidak boleh ceroboh. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh pemimpin. Kamu harus tahu emosinya, setiap orang yang berani melawan perintahnya tidak akan memiliki akhir yang baik. Yin yang dengan cepat mengingatkan saat mendengar kata-kata Tai Wu. Santai, aku hanya bilang aku penasaran dengannya. Saya tidak punya niat untuk bergerak, jawab Tai Wu. Ketika dia memikirkan pemimpin cabang pasar gelap Mountainside, sedikit ketakutan terlihat di matanya. Ketika dia baru saja datang ke cabang, dia telah mengalahkan sebagian besar pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Hanya satu dari mereka yang bermain imbang dengannya. Namun, pada akhirnya, orang lain membuat gerakan yang begitu kuat dan mengalahkannya hanya dalam satu pukulan. Dia dikalahkan sampai dia rela menerimanya. Orang yang mengalahkannya hanya dalam satu pukulan tidak lain adalah pemimpin cabang pasar gelap Mountainside di distrik 9 Aliansi Sekte. Segera setelah itu, misi yang diberikan Liu Huan ke pasar gelap Mountainside dibatalkan. Sementara itu, Duan Lingtian dan yang lainnya juga telah tiba di Sekte Penerangan Bulan. Ketika gadis muda dengan wujud sebenarnya dari Super Saiyan Beast Purple Cloud Thunder Rock meninggalkan pandangan Duan Lingtian, dia menghela nafas lega. Meskipun gadis muda itu ramah terhadapnya, dia merasakan sedikit ketakutan setiap kali dia mengingat fakta bahwa dia dapat dengan mudah membunuhnya dengan kekuatannya. Aku ingin tahu apakah beberapa pembangkit tenaga Saint Stage di sekte kita akan dapat mengalahkannya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Bab 1522, Kompas Formasi. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian ingin tahu kekacauan macam apa yang akan dibuat oleh nona muda Purple Cloud Thunder Rock di Sekte Penerangan Bulan. Namun, sekte itu damai seperti biasa. Tidak ada keributan sama sekali. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Dia awalnya mengira dia akan bisa menonton pertunjukan yang bagus dan menyaksikan pertarungan antara pembangkit tenaga listrik Saint Stage jika Purple Cloud Thunder Rock membuat keributan di Sekte Penerangan Bulan. Namun, perhatian Duan Lingtian segera bergeser ke tempat lain. Alasannya adalah pembukaan gudang. Karena dia adalah juara dari penilaian perburuan pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan, tentu saja, dia diberi hak untuk memasuki gudang dan memilih barang-barang yang dia inginkan di sana. Peringkat seseorang dalam penilaian berburu memengaruhi jumlah hal yang dapat diambil seseorang. Saudara muda, pada awalnya, Anda hanya diizinkan untuk mengambil 5 item dari gudang sekte, namun, saya telah berbicara dengan pemimpin sekte, dia telah memberi Anda izin untuk mengambil 10 item. Saya yakin dia telah memberitahu tetua yang mengawasi gudang tentang ini, kata Bai Li Hong kepada Duan Lingtian sebelum dia menuju ke gudang sekte. Terima kasih, kakak senior, Duan Lingtian berterima kasih kepada Bai Li Hong saat matanya bersinar. Jika bukan karena Bai Li Hong, dia hanya bisa mengambil 5 item dari gudang sekte. Barang-barang yang bisa dia bawa kembali bersamanya telah berlipat ganda sekarang. Kita bersaudara, apakah kita perlu saling berterima kasih? Aku akan marah jika kamu masih begitu sopan di masa depan, kata Bai Li Hong, pura-pura marah. Duan Lingtian mengangguk. Kamu harus pergi sekarang. Kamu punya waktu seharian untuk dirimu sendiri, ayo cari aku saat kamu kembali dari gudang. Ada sesuatu yang perlu saya katakan kepada Anda, kata Bai Li Hong. Jawab Duan Lingtian sebelum dia pergi ke gudang. Gudang sekte akan buka selama beberapa hari. Sebagai orang yang menempati peringkat pertama dalam penilaian berburu, dia diizinkan masuk pada hari pertama untuk mengambil barang-barang dari gudang sekte. Hari kedua akan diberikan kepada orang yang menempati peringkat kedua dan seterusnya. Gudang sekte itu terletak di utara pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan. Itu terpencil, dan itu tampak seperti rumah bobrok dari jauh. Itu jelas sudah ada sejak lama. Orang yang menjaga gudang adalah seorang lelaki tua yang tampak biasa mengenakan jubah compang camping. Dia sedang menyapu lantai ketika Duan Lingtian tiba. Kotoran di lantai disapu ke arah yang sama di setiap sapuan.
Basis kultivasi yang sangat kuat. Cara orang tua itu menyapu membuktikan bahwa dia memiliki basis kultivasi yang kuat. Itu menyebabkan Duan Lingtian menjadi serius. Dengan demikian, Duan Lingtian tidak berani mengendur saat menghadapi lelaki tua itu. Dia menyapanya, "Penatua, kamu Duan Lingtian." Pria tua itu mengangkat kepalanya perlahan dan menatap Duan Lingtian. Namun, dia tidak berhenti menyapu. Dia terus menyapu sementara arah kotoran tidak berubah sama sekali meskipun dia terganggu. Duan Lingtian dalam hati terkejut dengan kendali pria itu. Ya, Duan Lingtian tidak berani ragu ketika dihadapkan dengan pertanyaan lelaki tua itu. Tiba-tiba, Duan Lingtian memperhatikan cara orang tua itu memandangnya berubah. Matanya yang mendung tiba-tiba menyala, membuat Duan Lingtian merasa seolah-olah dia adalah rusa yang tertangkap lampu depan. Dia merasa seolah-olah dia tidak akan bisa menyembunyikan apapun dari lelaki tua itu. Tepat ketika Duan Lingtian mulai merasa sedikit cemas, lelaki tua itu terus menyapu setelah dia dengan tenang berkata, "Kamu boleh masuk." Begitu dia selesai berbicara, pintu gudang sekte tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Duan Lingtian kemudian bergerak untuk memasuki gudang. Saat dia melewati pintu masuk gudang, dia dengan halus melirik kembali ke lelaki tua itu. Dia menemukan lelaki tua itu melayang di udara dengan setiap langkah yang dia ambil. Seolah-olah dia mengambang. Mungkinkah penatua ini menjadi pembangkit tenaga listrik Saint Stage? Bahkan Duan Lingtian tidak tahu mengapa pikiran itu muncul di benaknya. Apakah lelaki tua itu adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage atau bukan? Dia telah meninggalkan Duan Lingtian dengan kesan yang mendalam. Saat dia berjalan ke gudang sekte, hal pertama yang dilakukan Duan Lingtian adalah menghubungi Penatua Huo di Pagoda Indah 7 Harta Karun. "Penatua Huo, lihat apakah ada bahan yang cocok untuk memulihkan Pagoda Indah 7 Harta Karun di sini." Barang-barang di gudang sekte penerangan bulan diturunkan dari generasi sebelumnya. Beberapa item ditinggalkan di sana untuk waktu yang lama karena penampilannya yang biasa. Murid pelataran dalam yang cukup beruntung untuk memasuki gudang biasanya mengabaikan mereka. Duan Lingtian tidak khawatir dia akan kehilangan barang bagus dengan Penatua Huo di sini. "Kamu bisa memilih 10 item." Sebuah transmisi suara tiba-tiba memasuki telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian langsung mengenali suara itu. Itu milik lelaki tua yang sedang menyapu pintu masuk. Duan Lingtian dengan sangat cepat memilih 7 item dengan mata tajam Elder Huo. 7 item adalah bahan untuk memulihkan Pagoda Indah 7 Harta Karun. Itu juga bahan terbaik yang tersedia di gudang sekte. Meskipun ada banyak bahan lain yang dapat digunakan untuk memulihkan Pagoda 7 Harta Karun yang indah, mereka tidak sebagus 7 item yang dia pilih. Pilih 3 item itu untuk 3 sisanya. Duan Lingtian mengambil 3 benda yang tampak seperti kompas Feng Shui seperti yang disarankan Penatua Huo. Secara alami, mereka hanya tampak seperti kompas Feng Shui. Pola pada mereka benar-benar berbeda dari kompas Feng Shui. Perbedaan itu seperti langit dan bumi. "Apa ini?" Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mereka adalah kompas formasi," kata Penatua Huo. "Kompas formasi." Duan Lingtian tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang ini. "Apa itu?" "Jika Anda tidak tahu apa itu kompas formasi, saya yakin Anda setidaknya tahu apa itu formasi." Penatua Huo bertanya. Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak asing dengan formasi. Di benua fana, benua awan, dia mewarisi ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali sehingga dia bisa mengatur formasi prasasti dengan mudah. Formasi prasasti juga merupakan jenis formasi. Sementara itu, formasi dibagi menjadi 3 kategori di Dao Martial Seinland. Salah satunya adalah formasi Dao Jimat, yang kedua adalah formasi prasasti Sein, dan yang terakhir adalah kombinasi dari Jimat Dao dan prasasti Sein. Itu adalah formasi yang saling melengkapi. Di antara ketiga jenis formasi ini, yang terakhir adalah yang terbaik. Dengan kompas formasi ini, Anda secara pribadi dapat mengaktifkan formasi, kata Penatua Huo. Biasanya, dibutuhkan beberapa upaya bagi seseorang untuk mengatur formasi, dan orang tersebut perlu berpengalaman. Sedangkan formasi yang dihasilkan oleh kompas formasi bergantung sepenuhnya pada kompas formasi. Bahkan orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali dalam formasi dapat mengaktifkan formasi dalam kompas formasi. Duan Lingtian tercengang oleh kata-kata Penatua Huo, butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali akal sehatnya. Kompas formasi, itu bisa mengaktifkan formasi. Wajah Duan Lingtian dipenuhi dengan kegembiraan,
dia sadar kembali dan menyadari bahwa dia telah menemukan harta karun. Namun, kata-kata Penatua Huo berikutnya seperti air dingin yang disiramkan padanya, membuatnya tenang. Meskipun 3 kompas formasi ini hebat, semuanya rusak dan tidak dapat digunakan untuk mengatur formasi. Penatua Huo, karena mereka rusak, bukankah akan sia-sia bagiku untuk mengambilnya? Saya hanya dapat memilih 3 item lagi, apakah Anda benar-benar ingin saya mengambil 3 barang rusak ini? Duan Lingtian berkata dengan senyum paksa di wajahnya. Meskipun kompas formasi sangat menarik, kompas formasi rusak yang tidak dapat digunakan untuk mengatur formasi tidak berguna. Siapa bilang itu barang rusak? Penatua Huo berkata, saya dapat memperbaiki ketiga kompas formasi ini, namun, saya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaiki 2 kompas tersebut karena lebih rusak. Saya bisa memperbaiki kompas formasi terakhir dalam waktu paling lama 3 bulan. Petik 2. Kamu bisa memperbaikinya. Mata Duan Lingtian berbinar lagi ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Tentu saja, tidak mungkin orang biasa bisa memperbaikinya, namun, itu mudah bagiku. Lagi pula, ketiga kompas formasi ini tidak terlalu bagus, kata Penatua Huo. Mereka tidak begitu hebat. Duan Lingtian sedikit berkecil hati lagi ketika mendengar itu. Mereka benar-benar tidak terlalu bagus bagi saya, tetapi itu akan sangat membantu Anda untuk saat ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik Sun Stage di sini mungkin tidak dapat mematahkan formasi yang terdapat dalam 3 kompas formasi ini, kata Penatua Huo. Bahkan pembangkit tenaga listrik Sun Stage di sini mungkin tidak bisa menghancurkannya. Emosi Duan Lingtian mirip dengan roller coaster, naik turun. Pada saat ini, dia ingat dari mana Penatua Huo berasal. Kompas formasi mungkin tampak seperti apa-apa bagi Penatua Huo, tetapi itu tidak berarti tidak ada apa-apanya di tanah suci bela diri Dao. Namun, bahkan jika kompas formasi berada dalam kondisi sempurna, kekuatannya bergantung pada kekuatan yang dimasukkan ke dalamnya, Tetua Huo terus berbicara. Duan Lingtian mengangguk, dia mengerti itu. Sama seperti formasi prasasti yang telah dia siapkan kembali di benua Cloud. Kekuatannya tergantung pada kekuatan yang terkandung dalam batu asal yang dia gunakan. Kalau begitu aku akan memilih mereka. Duan Lingtian mempercayai Penatua Huo sehingga dia mengambil 3 kompas formasi. Itu juga satu-satunya kompas formasi di gudang Sekte Penerangan Bulan. Meskipun 3 kompas formasi ditempatkan di sudut yang tidak signifikan, mereka ditempatkan bersama. Jelas itu dari koleksi yang sama dari Tetua Sekte Penerangan Bulan. Karena dia selesai mengambil barang-barang itu, Duan Lingtian tidak berencana untuk tinggal lebih lama dan segera pergi. Dia tidak lupa untuk menyapa lelaki tua yang sedang menyapu lantai ketika dia pergi. Sementara itu, lelaki tua yang sedang menyapu lantai tidak memeriksa cincin tata ruangnya sama sekali. Namun, Duan Lingtian tidak terkejut. Dengan basis kultivasi pria tua yang kuat, dia pasti akan menyadarinya jika Duan Lingtian mencoba memainkan trik di gudang. Dalam perjalanan kembali, Duan Lingtian tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya kepada Penatua Huo, Penatua Huo, apakah Anda tahu formasi apa yang ada di 3 kompas formasi? Di antara 3 kompas formasi, salah satunya dapat mengatur formasi halusinogen sementara 2 lainnya dapat mengatur formasi serangan dan formasi defensif, kata Penatua Huo setelah mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Bab 1523, Tahap Kesempurnaan Sein Rudiment. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. 3 jenis formasi yang berbeda. Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Dia khawatir formasi yang terkandung dalam 3 kompas formasi mungkin jenis formasi yang sama. Sepertinya dia terlalu memikirkannya. Penatua Huo, saya ingin tahu formasi mana dalam kompas formasi yang paling cepat Anda perbaiki. Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat ingin mengetahui jawabannya, berharap itu adalah formasi serangan. Dia percaya bahwa formasi serangan yang diaktifkan menggunakan energi sejatinya akan lebih kuat daripada kekuatan semua teknik yang dia gabungkan dengan kekuatan penuh. Karena itu, ia berharap kompas formasi yang bisa diperbaiki paling cepat berisi formasi serangan. Sayangnya, mimpi jauh lebih indah daripada kenyataan kejam. Formasi halusinogen. Tanggapan Penatua Huo sangat mengecewakan Duan Lingtian. Itu akan tetap bagus bahkan jika itu adalah formasi defensif. Tetapi apakah itu formasi halusinogen? Formasi halusinogen mirip dengan formasi ilusi di benua awan.
Itu bisa digunakan untuk memberikan ilusi pada orang lain. Kekecewaan Duan Lingtian berangsur-angsur menghilang saat dia memikirkannya. Formasi halusinogen tidak terlalu buruk karena bisa membuat musuhku berhalusinasi, dan aku bisa menyerang pada saat kritis. Duan Lingtian menjadi bersemangat tentang kompas formasi yang akan segera diperbaiki. Tidak peduli apa, dapat dianggap bahwa dia memperoleh banyak hal hari ini sehingga Duan Lingtian dalam suasana hati yang baik. Namun, suasana hatinya yang hebat tidak bertahan lama. Ini karena apa yang Bai Li Hong katakan padanya sekembalinya. Guru hampir dibunuh oleh Liu Huan. Wajah Duan Lingtian berubah serius saat matanya berkilat tajam. Liu Huan itu pergi untuk guru karena dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Adik laki-laki, saya curiga Liu Huan juga yang mendekati pasar gelap Mountain Sade untuk membunuhmu, Bai Li Hong berspekulasi. Itu sangat mungkin, Duan Lingtian berkata dengan suaranya yang dalam sambil mengangguk. Kilatan sengit di matanya masih bersinar terang. Saya pikir Liu Huan akan berperilaku sendiri setelah saya menghadapinya, saya tidak berpikir dia hanya akan melakukannya di permukaan tetapi menjadi lebih kejam di dalam. Aku tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Bai Li Hong mengejek dengan dingin saat niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Mungkin bahkan Liu Huan tidak menyangka Duan Lingtian memiliki tempat yang begitu tinggi di hati Bai Li Hong. Sampai-sampai Bai Li Hong ingin membunuh Liu Huan hanya karena dia mencoba membunuh Fang Hui dan mencurigai dia adalah pelaku di balik pasar gelap Mountain Sade yang mencoba membunuh Duan Lingtian. Jika Liu Huan tahu, dia tidak akan kembali ke Sekte Penerangan Bulan setelah dia meninggalkan kota bukit-bukit. Kakak senior, saya ingin menangani ini sendiri, kata Duan Lingtian dengan suaranya yang dalam. Suaranya dingin dan tanpa emosi. Liu Huan telah melewati batas. Saya mengerti. Melihat tekad di wajah Duan Lingtian, Bai Li Hong tahu dia telah mengambil keputusan jadi dia mengangguk. Juga, Fang Hui saat ini berada di pelataran luar. Apakah kamu ingin melihatnya? Bai Li Hong berkata kepada Duan Lingtian. Guru ada di sini. Mata Duan Lingtian berbinar. Dia segera berpamitan dengan Bai Li Hong dan pergi ke pelataran luar untuk mencari Fang Hui. Ketika Duan Lingtian melihat Fang Hui sekali lagi, dia memanggilnya sebagai guru seperti biasanya. Kamu adalah adik laki-laki tetua Bai Li sekarang, kamu tidak bisa memanggilku guru lagi, orang-orang akan berpikir kamu tidak berguna jika mereka mendengar ini. Fang Hui tersenyum lebar ketika dia melihat Duan Lingtian lagi. Saya tidak peduli apa yang mereka katakan tentang saya. Kamu adalah guruku sekarang, dan kamu adalah guruku selamanya, kata Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Dua hal yang paling saya banggakan dari Fang Hui adalah menerima Anda dan Suki sebagai murid, kata Fang Hui senang. Suki, Duan Lingtian mengerutkan kening. Dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Apakah Suki tidak mengkhianati gurunya? Mengapa dia mengatakan menerima Suki sebagai muridnya adalah sesuatu yang dia banggakan? Secara alami, Fang Hui bisa menebak apa yang ada dalam pikiran Duan Lingtian ketika dia mengerutkan kening. Selanjutnya, dia menceritakan apa yang terjadi dengan Suki, pengkhianatan palsunya, dan niatnya untuk membalaskan dendamnya. Dia juga memberitahunya tentang Suki yang dibunuh oleh Liu Huan. Hati Duan Lingtian tersentak saat mendengar kata-kata Fang Hui. Dia tidak tahu Suki telah melakukan begitu banyak untuk gurunya. Pada saat ini, dia sangat malu pada dirinya sendiri. Duan Lingtian melihat ke arah barat dan bergumam pelan pada dirinya sendiri. Suki, tolong istirahatlah dengan tenang di surga, aku akan membalaskan dendammu. Dia membuat janji ini sebagai seorang pria. Guru, mungkin sebaiknya Anda tidak kembali ke Mount Hill City. Saya akan mencari Penatua Dong Fang dan memintanya untuk memberi perintah agar Anda tetap tinggal, kata Duan Lingtian kepada Fang Hui. Penatua Dong Fang yang dia sebutkan adalah, tentu saja, Penatua Agung Pengadilan Luar Sekte Penerangan Bulan Dong Fang Kuan. Itu tidak perlu. Fang Hui menolak kebaikan Duan Lingtian sambil menggelengkan kepalanya. Saya sudah terbiasa dengan Mount Hill City selama bertahun-tahun, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya. Saya akan aman dengan orang-orang yang dikirim oleh Penatua Bai Li Hong untuk melindungi saya. Duan Lingtian mengangguk dan bertanya kemudian, Guru, kapan Anda berencana untuk kembali ke kota Bukit Maun? Saya berencana untuk ikut juga. Petik 2. Aku di sini terutama hanya untuk melihatmu. Aku bisa kembali sekarang setelah kita bertemu satu sama lain, kata Fang Hui. Kalau begitu mari kita berangkat besok. Aku akan ikut denganmu, kata Duan Lingtian setelah berpikir sejenak.
Duan Lingtian punya rencana. Dia akan kembali ke Mount Hill City sebelum pergi ke kultivasi tertutup untuk melihat orang-orang yang sudah lama tidak dia lihat. Dia kemudian akan kembali ke sini untuk masuk ke kultivasi tertutup untuk menerobos ke tahap kesempurnaan Saint Rudiment. Begitu dia menerobos ke tahap kesempurnaan Saint Rudiment, dia akan meninggalkan Sekte Penerangan Bulan dan menuju ke Pulau Half Moon. Baik, Fang Hui langsung setuju. Hari berikutnya, ada orang tambahan yang mengikuti Duan Lingtian dan Fang Hui kembali ke Mount Hill City. Itu tidak lain adalah Bai Li Hong. Tentu saja, Bai Li Hong hanya ikut karena dia mengkhawatirkan keselamatan Duan Lingtian. Dengan Bai Li Hong bersama mereka, wajar saja jika perjalanan mereka lancar tanpa hambatan. Saat Duan Lingtian dan Fang Hui kembali ke kota Bukit Maun, Liu Huan memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Ada apa dengan orang-orang dari pasar gelap Mountain Sade itu? Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan yang begitu besar selama penilaian berburu? Petik 2. Kuharap mereka tidak mengecewakanku kali ini. Liu Huan mendapat kesan bahwa orang-orang dari pasar gelap Mountain Sade tidak menyerang, itulah sebabnya Duan Lingtian masih hidup. Itu membuat orang bertanya-tanya seperti apa reaksi Liu Huan jika dia mengetahui pasar gelap Mountain Sade membatalkan misi untuk membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian merasa waktu berlalu dengan cepat selama perjalanannya kembali ke kota Bukit Maun. Alasan perjalanannya kembali ke Mount Hill City kali ini terutama untuk melihat kakaknya Hong Yu dan gadis kecilnya, Cece. Beberapa hari kemudian, Fang Hui membawa Hong Yu dan Cece ke perumahan gubernur kota ketika Duan Lingtian pergi. Hong Yu yang posisinya telah meningkat sekarang diberi kesempatan untuk bertemu dengan pejabat tinggi di kota Bukit Maun. Dia tahu itu semua karena Duan Lingtian sehingga dia menerima perlakuan seperti itu. Kalau tidak, hal seperti ini tidak akan terjadi pada penjaga kota seperti dia. Sementara itu, gadis kecil, Cece, memiliki bakat luar biasa untuk menjadi bistamer sehingga Duan Lingtian berbicara dengan Fang Hui sebelum dia pergi. Dia ingin Fang Hui melatih dan mengembangkan bakatnya dalam aspek itu. Secara alami, dia langsung setuju. Dia juga sangat menyukai gadis kecil yang menggemaskan ini. Sebuah siluet muncul di kepala Duan Lingtian ketika dia meninggalkan Mount Hill City bersama Bai Li Hong. Itu adalah seorang gadis muda yang memasuki Kam Naga Laten di perkebunan gubernur kota-kota Bukit Maun bersamanya saat itu. Dia heroik dan lebih dari tandingan bagi kebanyakan pria. Namun, dia tidak mencarinya selama perjalanan ini. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan Fang Hui, memintanya untuk merawatnya dengan baik. Duan Lingtian berbeda sekarang. Fang Hui tidak berani ragu saat menanggapi permintaannya. Meskipun dia adalah guru Duan Lingtian di permukaan, dia tahu betul betapa pentingnya Duan Lingtian baginya. Setelah kembali ke sekte dengan Bai Li Hong, Duan Lingtian pergi ke kultivasi tertutup untuk menerobos ke tahap kesempurnaan Saint Rudiment. Secara alami, ada banyak rintangan di setiap level dalam hal meningkatkan basis kultivasi seseorang. Oleh karena itu, Duan Lingtian akan berhenti sejenak untuk mengolah teknik Saint Grace martial taktik setiap kali dia menemui rintangan. Seiring berjalannya waktu, Duan Lingtian yang berkultivasi di tingkat ketiga dari Seven Treasures Exquisite Pagoda telah mengembangkan teknik Aerolite Sower dari Saint Great martial taktik kolosal Aerolite Arrow ke level tertinggi yang merupakan tahap sempurna. Hujan Aerolite akhirnya mencapai tahap sempurna sekarang, karena saya telah mencapai ini. Itu berarti saya dapat secara resmi mulai mengembangkan satu-satunya teknik pertahanan di kolosal Aerolite Arrow, Kolosal Arrow Bell. Duan Lingtian sedikit emosional. Lagi pula, dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Lonceng panah kolosal lebih unggul daripada teknik pertahanan taktik bela diri tingkat suci tingkat manusia biasa karena itu adalah satu-satunya teknik pertahanan dalam panah Aerolite kolosal. Secara alami, sulit untuk berkultivasi. Setelah berkultivasi sebentar, Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa seseorang harus mengolah pancuran Aerolite ke tingkat tertinggi, tahap sempurna, sebelum mengolah lonceng panah kolosal. Ini karena kolosal Arrow Bell dibentuk oleh Aerolite Sower yang telah dikultivasikan ke level tertinggi. Panah yang seperti Aerolite akan berputar di sekitar tubuh Duan Lingtian terus-menerus, menciptakan perisai yang kuat. Meskipun dia baru saja mulai mengolahnya, kekuatan pertahanannya jauh lebih unggul dari taktik bela diri Saint Great tingkat tinggi manusia biasa. Karena lonceng panah kolosal adalah teknik yang telah lama ditunggu Duan Lingtian, dan kekuatannya luar biasa, ia mengolahnya dengan rajin dari awal hingga akhir. Namun,
dia tidak lupa untuk mengolah basis kultivasinya juga meskipun dia rajin mengolah lonceng panah kolosal. Akhirnya, setelah menghabiskan 20 bulan, yang setara dengan 4 bulan di luar, pada tingkat ketiga dari 7 harta karun Pagoda Indah, Duan Lingtian akhirnya melewati rintangan terakhir dari tahap penguasaan Sein Rudiment dan berhasil menerobos ke kesempurnaan Sein Rudiment. Panggung, aku sudah menerobos. Duan Lingtian membuka matanya setelah terobosannya. Ada senyum halus di wajahnya. Sudah waktunya untuk meninggalkan sekte dan kembali ke Pulau Half Moon. Bab 1524, dia harus mati. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Aku akan bisa menggunakan teknik binatang konsolidasi energi sejati sejak aku menembus tahap kesempurnaan Sein Rudiment. Duan Lingtian merasa emosional lagi saat memikirkan hal ini. Dia ingin segera mencoba teknik True Energy Consolidated Beast. Namun, tidak ada yang terjadi bahkan setelah dia mencoba untuk waktu yang lama. Aku hampir lupa, karena senjata konsolidasi energi sejati tidak dapat bekerja di Pagoda Indah 7 harta karun. Masuk akal bahwa binatang konsolidasi energi sejati tidak dapat bekerja juga. Aku harus mencobanya di luar, pikir Duan Lingtian dalam hati. Dia meninggalkan Pagoda Indah 7 harta karun dan kembali ke kamarnya segera setelah dia memikirkannya. Namun, dia tidak tinggal di sana dan pergi keluar sebagai gantinya. Setelah dia pergi, dia tiba di halaman dan mencoba untuk menggunakan teknik binatang konsolidasi energi sejati. Gelombang energi sejati yang bergemuruh keluar dari tubuh Duan Lingtian. Itu melesat ke langit dengan cepat, memancarkan energi darah yang jelas dan aura yang menakutkan. Setelah beberapa saat, energi sejati yang diperluas berubah menjadi naga surgawi agung yang panjangnya puluhan meter. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ia memiliki 5 cakar tajam di masing-masing tangan dan kakinya. Itu adalah naga surgawi 5 cakar. Terlebih lagi, energi darah yang mengelilingi tubuh naga 5 cakar dewa sangat jelas karena tidak terkonsolidasi melalui imajinasi. Itu adalah binatang konsolidasi energi sejati yang dibentuk menggunakan esensi darah. Binatang konsolidasi energi sejati seperti itu bahkan lebih kuat. Untuk menghindari keributan besar-besaran, Duan Lingtian kemudian pergi setelah mengkonsolidasikan naga surgawi 5 cakar dengan energi sejatinya. Aku harus pergi keluar dan melihat seberapa kuatnya itu. Meskipun Duan Lingtian mengkonsolidasikan naga surgawi 5 cakar dengan teknik binatang konsolidasi energi sejati, dia tidak tahu seberapa kuat itu. Apa yang dia tahu adalah binatang konsolidasi energi sejati yang dikonsolidasikan dari esensi darah lebih kuat daripada binatang konsolidasi energi sejati biasa. Dia tidak tahu seberapa kuat kekuatannya. Ketika Duan Lingtian pergi, dia tidak melihat seseorang melayang tinggi di atas langit. Jelas orang itu telah melihat semuanya baru saja terjadi. Orang itu melihat naga surgawi 5 cakar Duan Lingtian telah berkonsolidasi dengan teknik binatang konsolidasi energi sejati. Itu adalah fenomena naga surgawi. Binatang konsolidasi esensi darah, dan dia mengkonsolidasikan naga surgawi 5 cakar. Apakah dia terkait dengan klan naga? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki esensi darah dari naga surgawi 5 cakar? Sedikit keraguan dan keterkejutan bisa terdengar dalam suara itu. Suara itu milik seekor burung ungu yang bertengger di bahu sosok hitam. Blood Essence Consolidated Beast adalah formasi dari True Energy Consolidated Beast menggunakan esensi darah sebagai fondasinya. Meskipun naga surgawi 5 cakar Duan Lingtian telah dikonsolidasikan sebelumnya juga merupakan binatang konsolidasi energi sejati, lebih tepatnya, itu adalah binatang konsolidasi esensi darah. Mungkin, sosok hitam itu adalah seorang wanita yang sepenuhnya berpakaian hitam. Dia memiliki tubuh yang indah yang bisa membangkitkan gairah pria manapun di dunia. Wanita berpakaian hitam itu tidak lain adalah pembunuh dari pasar gelap Mountain Sade, Chimei. Selain dirinya dan burung ungu di bahunya, pemimpin cabang pasar gelap Mountain Sade mungkin satu-satunya yang tahu tentang identitasnya di seluruh area aliansi 9 sekte. Kakak, kapan kita akan meninggalkan tempat ini di antah berantah? Terlepas dari pemimpin cabang pasar gelap Mountain Sade yang sedikit kuat, yang lain terlalu lemah, beberapa pembangkit tenaga Saint Stage di Sekte Penerangan Bulan bahkan tidak dapat menahan 3 pukulan dari saya, kata burung ungu, sedikit kesal. Kami pasti akan pergi setelah selesai dengan pekerjaan kami, kata Chimei. Ayo pergi, ayo ikuti dia, Chimei berkata dan mengejar Duan Lingtian. Dia benar-benar mengabaikan formasi larangan penerbangan yang menutupi seluruh Sekte Penerangan Bulan.
Pada saat yang sama, Duan Lingtian meninggalkan rumah Bai Li Hong dengan berjalan kaki. Dia meninggalkan pelataran dalam dan tanah milik Sekte Penerangan Bulan. Meskipun dia sendirian ketika dia meninggalkan tanah Sekte Penerangan Bulan kali ini, dia tidak takut sama sekali. Dengan kemampuan dan tekniknya saat ini, dia tidak takut bahkan jika dia bertemu orang-orang di Paramount Saint Rudiment Stage. Secara alami, dia tidak berani mengatakan dia bisa mengalahkan semua orang di Paramount Saint Rudiment Stage. Lagi pula, ada juga orang-orang di Paramount Saint Rudiment Stage yang hampir menembus Saint Stage. Orang-orang itu berada di puncak Saint Rudiment Stage, dan mereka dianggap yang terbaik, di samping pembangkit tenaga Saint Stage. Jika mereka menggunakan wilayah yang tidak terduga, bahkan Duan Lingtian tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan mereka. Duan Lingtian memiliki banyak hal untuk diandalkan. Dia bahkan yakin dia bisa segera menyingkirkan orang-orang di Imminent Saint Stage dengan kemampuannya saat ini. Karena itu, dia tidak takut ketika dia meninggalkan Sekte Penerangan Bulan. Secara alami, dia sadar dia tidak akan tahu apakah pembangkit tenaga listrik Saint Stage mengikutinya. Namun, jika pembangkit tenaga listrik Saint Stage benar-benar ingin dia mati, tidak perlu mengikutinya. Orang itu bisa dengan mudah membunuhnya di Sekte Penerangan Bulan. Setelah meninggalkan tanah milik Sekte Penerangan Bulan, Duan Lingtian pergi ke tempat Bai Li Hong membawanya untuk menguji prasasti 3 orang suci. Itu adalah pegunungan yang luas dengan banyak binatang buas yang kuat. Duan Lingtian melepaskan semua yang dia miliki di pegunungan. Alih-alih mengatakan dia melepaskan semua yang dia miliki, lebih akurat untuk mengatakan dia sepenuhnya melepaskan kekuatan naga surgawi yang dikonsolidasikan oleh energi sejatinya. Fenomena naga surgawi terbentuk dari esensi darah naga 5 cakar sebagai fondasinya. Itu memiliki kekuatan naga yang menyebabkan ketakutan pada binatang buas yang lewat. Itu membunuh setiap binatang buas yang ditemuinya. Duan Lingtian memperhatikan bahwa bahkan binatang buas di tahap penguasaan Saint Rudiment tidak dapat menahan serangan fenomena naga surgawi. Fenomena naga surgawi begitu kuat sehingga melampaui imajinasinya. Fenomena naga surgawi naga 5 cakarku lebih dari beberapa kali lipat lebih kuat daripada binatang konsolidasi energi sejati biasa. Duan Lingtian dapat mengkonfirmasi ini dengan sangat cepat. Pada saat ini, dia membayangkan betapa mudahnya fenomena naga surgawinya akan mengalahkan binatang konsolidasi energi sejati lainnya. Sangat kuat, burung ungu yang tinggi di langit berkata dengan kaget. Bagaimana mungkin itu tidak kuat? Itu adalah naga surgawi yang dikonsolidasikan dengan esensi darah naga 5 cakar sebagai fondasinya, jawab Chi Mei dengan tenang. Dia tidak tampak terkejut sama sekali. Kakak, apakah kita masih mengikutinya? Burung ungu bertanya. Chi Mei mengangguk. Jadi berapa lama lagi kita harus mengikutinya? Burung ungu itu bertanya dengan senyum yang dipaksakan. Sampai kita menemukan orang yang kucari, kata Chi Mei terus terang sambil matanya berkilat. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa dia diikuti oleh 2 orang di Saint Stage. Kalau tidak, dia tidak akan bersemangat seperti sekarang. Pepatah mengatakan, laut tak terbatas bagi ikan untuk menyelam sesuka hati, langit tak terbatas bagi burung untuk terbang dengan nyaman, menggambarkan Duan Lingtian dengan sangat baik saat ia memasuki pegunungan yang penuh dengan binatang buas. Fenomena naga surgawi akan membersihkan jalan. Itu tak terkalahkan. Secara alami, ini karena binatang paling kuat yang dia temui sejauh ini hanya berada di tahap penguasaan Saint Rudiment. Mengapa tidak ada binatang buas tahap kesempurnaan Saint Rudiment? Duan Lingtian merasa sedikit bosan. Dia tidak lagi merasa menyenangkan membunuh binatang buas tahap penguasaan Saint Rudiment dengan fenomena naga surgawi. Dia sangat ingin membunuh binatang buas Perfection Saint Rudiment dengan Divine Dragon phenomenonnya meskipun itu sangat mustahil. Bahkan fenomena naga surgawi yang dikonsolidasikan dengan esensi darah naga 5 cakar sebagai fondasinya adalah binatang konsolidasi energi sejati tidak peduli seberapa kuatnya itu. Ada perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan binatang buas tahap kesempurnaan Saint Rudiment yang asli. Duan Lingtian tidak menemukan binatang buas tahap kesempurnaan Saint Rudiment bahkan setelah setengah hari berlalu. Dia menjadi semakin tidak sabar seiring berjalannya waktu. Sudahlah. Aku akan memiliki banyak kesempatan di masa depan, saatnya mempersiapkan diri. Saya akan berangkat ke Pulau Half Moon setelah beberapa hari persiapan. Duan Lingtian merasa lega. Dia memutuskan untuk kembali ke Half Moon Island dalam beberapa hari.
Duan Lingtian sangat ingin pulang ketika dia memikirkan kedua tunangannya yang sedang mengandung anak-anaknya. Pada kenyataannya, tidak ada banyak hal yang harus dia persiapkan. Apa yang ingin dia lakukan adalah memberitahu Bai Li Hong serta mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang dia kenal. Selain itu, dia ingin menghabiskan waktu mengolah Colossal Arrow Bell di Colossal Aerolite Arrow. Sebagai teknik pertahanan dari taktik bela diri kelas suci yang setara dengan taktik bela diri kelas suci peringkat bumi, kekuatan lonceng panah kolosal lebih unggul daripada teknik pertahanan taktik bela diri kelas suci biasa. Meskipun Duan Lingtian hanya mengolah lonceng panah kolosal ke tingkat kedua, tahap dasar, kemampuan bertahannya telah jauh melampaui baju emas. Secara alami, ada perbedaan antara lonceng panah kolosal dan baju emas meskipun keduanya memiliki teknik bertahan. Bagian penting dari Colossal Arrow Bell adalah koordinasinya dengan Aerolite Sower. Pertahanan yang terbentuk di luar seperti kulit telur. Sementara itu, baju emas menekankan pada kedagingan seseorang. Selain membentuk lapisan pertahanan di atas tubuh seseorang, itu juga memperkuat daging seseorang. Karena perbedaan besar, mereka tidak saling mempengaruhi dan bisa hidup berdampingan. Sementara itu, Duan Lingtian yang bersiap untuk kembali ke Pulau Half Moon tidak tahu bahwa Liu Huan tampak mengerikan sejak hari dia kembali dari kota Sungai Han sampai sekarang. Ini karena dia akhirnya mengetahui bahwa pasar gelap Mountain Sade telah membatalkan misi untuk membunuh Duan Lingtian. Dia sangat marah ketika dia mendengar tentang hal itu. Meskipun pasar gelap Mountain Sade telah mengembalikan pembayarannya 10 kali lipat, dia tidak senang sama sekali. Ini karena dia tahu pasar gelap Mountain Sade tidak akan pernah menerima misi untuk membunuh Duan Lingtian mulai hari itu dan seterusnya. Secara alami, Liu Huan telah memikirkan mengapa pasar gelap Mountain Sade menolak untuk mengambil misi untuk membunuh Duan Lingtian. Apakah ada rahasia di balik Duan Lingtian yang tidak dia sadari? Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan lain. Bai Li Hong pasti memiliki beberapa koneksi di pasar gelap Mountain Sade, dan dia membuat mereka membatalkan misi untuk membunuh Duan Lingtian. Apakah aku benar-benar harus melihat bocah itu tumbuh begitu saja? Wajah Liu Huan pucat, matanya tampak seolah-olah akan menembakkan api begitu dia memikirkan Duan Lingtian. Tidak, bocah itu harus mati, jika dia tidak mati, aku bahkan tidak akan bisa melakukan apapun pada Fang Hui. Dia harus mati. Fang Hui juga harus mati. Liu Huan tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Namun, mata Liu Huan berbinar ketika seorang murid pelataran dalam datang membawa berita. Duan Lingtian meninggalkan Sekte Penerangan Bulan sendirian dan kembali ke kampung halamannya. Apakah Anda yakin berita ini benar? Liu Huan menatap murid pelataran dalam di hadapannya dengan sungguh-sungguh. Bab 1525, Zhao Feng. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Itu benar sekali. Duan Lingtian sendiri yang memberitahu murid luar dari Mount Hill City, kata murid pelataran dalam sambil mengangguk. Bagus, bagus, bagus. Ketika Liu Huan mendengar kata-kata murid pelataran dalam, dia berkata, baik, 3 kali berturut-turut dan membubarkan murid pelataran dalam setelah berkata, lanjutkan untuk mengamati keberadaan Duan Lingtian. Laporkan kepada saya segera setelah sesuatu terjadi. Petik 2. Ya, meskipun murid pelataran dalam bukanlah murid Liu Huan, dia adalah bawahan Liu Huan dan setia kepadanya. Ketika Liu Huan mendengar berita dari murid pelataran dalam, Duan Lingtian hendak meninggalkan sekte dan kembali ke kampung halamannya. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi saya jika dia benar-benar pergi sendirian, Liu Huan bergumam pada dirinya sendiri saat matanya menyala. Penatua Liu Huan. Pada saat ini, murid pelataran dalam lainnya yang juga bawahan Liu Huan datang kepadanya dengan membawa berita. Penatua Zhao Feng keluar dari kultivasinya yang tertutup. Penatua Zhao Feng, mendengar laporan murid pelataran dalam, mata Liu Huan berbinar lagi. Dia mengabaikan pelataran dalam dan tersenyum pada dirinya sendiri. Penatua Zhao Feng keluar tepat pada waktunya, mungkinkah dewa juga membantuku untuk membunuh Duan Lingtian itu? Zhao Feng sama seperti dia. Keduanya adalah tetua pelataran dalam Sekte Penerangan Bulan. Namun, kemampuan Zhao Feng jauh lebih kuat dibandingkan dengan dia. Kemampuan Zhao Feng berada di peringkat 3 teratas di antara semua tetua pelataran dalam dari Sekte Penerangan Bulan. Dikatakan dia telah pergi ke kultivasi tertutup untuk menerobos ke tahap Sein dekat. Apakah dia berhasil atau tidak, kemampuannya pasti akan meningkat. Selain itu, Zhao Feng memiliki identitas lain.
Dia adalah master dari murid pelataran luar, Feng Fan, yang Duan Lingtian bunuh sebelumnya. Dia menduduki peringkat nomor 99 di peringkat bumi. Feng Fan dibujuk oleh murid langsung Liu Huan, Zhou Qi, dan telah mengirimkan undangan duel maut ke Duan Lingtian. Dia akhirnya mati di tangan Duan Lingtian. Namun, semuanya menjadi misteri sejak kematian Zhou Qi. Namun demikian, Feng Fan dibunuh oleh Duan Lingtian adalah kebenaran yang dingin dan keras. Oleh karena itu, Liu Huan pergi mencari Zhao Feng ketika dia mengetahui bahwa dia telah keluar dari kultivasinya yang tertutup. Penatua Zhao Feng, selamat, saya kira Anda telah memperoleh banyak hal kali ini. Liu Huan menyambut Zhao Feng dengan antusias begitu dia bertemu dengannya di mansionnya. Zhao Feng adalah seorang pria tua dengan rambut putih dan pipi kemerahan. Dia memiliki aura seorang suci, seolah-olah dia berasal dari dunia lain. Namun, bertentangan dengan antusiasme Liu Huan, Zhao Feng tenang, memancarkan aura dingin dan menakutkan. Penatua Liu Huan, Anda di sini segera setelah saya keluar dari kultivasi tertutup. Anda cepat dengan berita itu. Petik 2. Mendesah. Setelah mendengar kata-kata Zhao Feng, senyum di wajah Liu Huan menghilang, dan dia menghela nafas panjang. Penatua Zhao Feng, saya telah mencari Anda selama setengah tahun terakhir, namun, Anda berada dalam kultivasi tertutup setiap kali saya berkunjung. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Zhao Feng memandang Liu Huan. Meskipun nadanya masih tenang, itu mengandung sedikit rasa ingin tahu. Penatua Zhao Feng, karena Anda baru saja keluar dari kultivasi tertutup, saya berasumsi Anda tidak menyadari bahwa Feng Fan terbunuh. Liu Huan menghela nafas lagi. Apa katamu? Kata-kata Liu Huan menyebabkan ekspresi tenang Zhao Feng berubah secara dramatis. Apakah kamu mengatakan bahwa Feng Fan terbunuh? Ya, Liu Huan mengangguk. Wei Hao, siapa yang melakukannya? Zhao Feng bertanya dengan suaranya yang dalam saat gelombang aura dingin keluar dari tubuhnya. Liu Huan dalam hati senang ketika dia melihat kemarahan Zhao Feng. Semakin Zhao Feng peduli pada Feng Fan, semakin bahagia dia. Itu adalah murid sekte bernama Duan Lingtian. Dia baru saja memasuki sekte setahun yang lalu, kata Liu Huan. Jadi dia baru di sekte itu. Mendengar kata-kata Liu Huan, wajah Zhao Feng berubah lebih serius. Dia berbalik untuk melihat Liu Huan dan bertanya dengan dingin, ceritakan semuanya padaku, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Liu Huan mengangguk dan kemudian mulai menceritakan kembali cerita tentang undangan duel kematian yang dikirim Feng Fan ke Duan Lingtian. Selama proses itu, Zhao Feng menjadi lebih marah saat dia mendengarkan Feng Fan. Tubuhnya mulai bergetar hebat karena emosinya yang bergejolak. Dari mana dia datang? Zhao Feng adalah sesepuh pelataran dalam yang terkenal di sekte penerangan bulan selama bertahun-tahun sehingga dia segera menenangkan diri. Ketika dia berbicara, suaranya begitu dalam sehingga terdengar seperti gemuruh guntur. Dia dari kota Bukit Maun. Dia murid Fang Hui, gubernur kota-kota Bukit Maun, kata Liu Huan. Kota Bukit Gundukan, Fang Hui. Zhao Feng menatap mata Liu Huan dalam-dalam setelah dia mendengar kata-katanya. Liu Huan, jika aku mengingatnya dengan benar, Fang Hui sepertinya adalah musuhmu. Ya, Liu Huan mengangguk dan berkata dengan menyesal, Penatua Zhao Feng, aku juga yang harus disalahkan, jika aku tidak membiarkan Fang Hui hidup sampai hari ini, dia tidak akan bisa menerimanya. Duan Lingtian sebagai muridnya, dan dia tidak akan bisa merekomendasikan Duan Lingtian ke sekte penerangan bulan. Jika Duan Lingtian tidak datang ke sekte penerangan bulan, Feng Fan tidak akan mati. Meskipun kata-kata Liu Huan datang terlambat, sepertinya dia benar-benar bersungguh-sungguh. Sudah berakhir sekarang, tidak perlu bagimu untuk mengatakan semua ini, sebuah tanda niat membunuh bersinar di mata Zhao Feng. Seolah-olah dia akan mencabik-cabik Duan Lingtian jika dia ada di depannya sekarang. Liu Huan merasa lega saat melihat itu. Dia khawatir Zhao Feng hanya akan tertarik pada Duan Lingtian dan lupa untuk membalaskan dendam Feng Fan setelah mengetahui hal ini. Sepertinya dia hanya memikirkan banyak hal. Elder Zhao Feng, saya tahu Anda ingin membunuh Duan Lingtian untuk membalas Feng Fan, namun, dia berbeda sekarang. Selain dirimu, aku khawatir bahkan pemimpin sekte harus bersikap sopan padanya saat mereka bertemu, kata Liu Huan. Bahkan pemimpin sekte harus sopan padanya ketika mereka bertemu. Ekspresi Zhao Feng berubah dan bertanya dengan suaranya yang dalam, mungkinkah salah satu tetua menerimanya sebagai murid?
Itulah pikiran pertama yang muncul di benak Zhao Feng. Bukan itu. Liu Huan menggelengkan kepalanya. Jika bukan itu, apa yang dia miliki agar pemimpin sekte bersikap sopan padanya? Zhao Feng bertanya dengan cemberut. Aku tidak tahu apa yang Duan Lingtian lakukan untuk mendapatkan bantuan Elder Bailey, kata Liu Huan sambil menghela nafas. Jika tidak, aku akan membunuhnya lebih awal dan membalaskan dendam Feng Fan tanpa harus menunggu Elder Zhao Feng datang di luar kultivasi tertutup. Pembalasan Feng Fan. Zhao Feng menatap Liu Huan dan berkata dengan dingin, saya kira Anda khawatir dia akan tumbuh kuat dan membantu Fang Hui menyerang Anda sehingga Anda ingin membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Dia tahu sedikit tentang apa yang terjadi antara Liu Huan dan Fang Hui. Liu Huan tersenyum malu tapi tidak menyangkalnya. Dia tahu tidak ada gunanya baginya untuk menyangkalnya. Jadi itu berarti Penatua Bailey menerimanya sebagai muridnya. Sepertinya dia benar-benar luar biasa untuk mendapatkan bantuan Penatua Bailey. Di antara para tetua pelataran dalam di Sekte Penerangan Bulan, Bailey Hong adalah satu-satunya yang membawa nama keluarga Bailey. Oleh karena itu, dia tahu Duan Lingtian pasti memiliki hubungan dengan Bailey Hong segera setelah dia mendengar kata-kata Liu Huan. Tentu, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah Bailey Hong menerima Duan Lingtian sebagai muridnya. Dia juga takut pada Bailey Hong. Penatua Bailey tidak menganggapnya sebagai murid. Liu Huan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menganggapnya sebagai muridnya. Zhao Feng tidak bisa menahan perasaan lega ketika mendengar itu. Dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Bailey Hong. Meskipun kemampuannya berada di peringkat 3 teratas di antara para tetua pelataran dalam, Bailey Hong tetap berada di peringkat nomor 1. Meskipun kekuatannya telah tumbuh sejak dia berkultivasi secara tertutup, dia hanya berani menantang orang yang berada di peringkat 0. 2. Dia tidak berpikir untuk menantang Bailey Hong sama sekali. Dia mungkin bisa melawan Bailey Hong jika mereka bertarung dengan tangan kosong tanpa senjata suci. Namun, dia pasti tidak akan cocok dengan Bailey Hong jika mereka menggunakan senjata suci. Ini karena Bailey Hong memiliki senjata suci dengan 3 prasasti bintang 3 tertulis di atasnya. Itu saja bisa sepenuhnya menindas senjata Seinnya. Ketika dia melihat ekspresi lega di wajah Zhao Feng, Liu Huan merasa pahit di dalam hati, menjatuhkan sebuah bom besar. Meskipun Penatua Bailey tidak menganggapnya sebagai muridnya, dia menerimanya sebagai murid atas nama gurunya. Begitulah cara Duan Lingtian menjadi adik laki-lakinya. Orang harus mengatakan bahwa bom yang dijatuhkan Liu Huan sangat kuat. Itu mengejutkan Zhao Feng untuk beberapa saat sebelum dia akhirnya sadar kembali. Duan Lingtian yang telah membunuh Feng Fan menjadi saudara junior Penatua Bailey. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Liu Huan sedang bertemu dengan sesepuh pelataran dalam lainnya, berencana untuk membunuhnya. Dia akan terkejut betapa dia sangat memikirkannya jika dia tahu tentang ini. Dia hanya seorang murid pelataran dalam, tetapi dia sedang didiskusikan oleh 2 tetua pelataran dalam. Meskipun dia mungkin bukan yang terakhir di Sekte Penerangan Bulan yang menjadi legenda, dia pasti yang pertama. Beberapa hari sebelum keberangkatannya, Duan Lingtian mampir ke pelataran luar untuk berbicara dengan Ling Yun dan Xiong Hu. Dia kemudian kembali ke pelataran dalam dan berbicara dengan Penatua Fang Gan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan meninggalkan sekte untuk kembali ke kampung halamannya untuk menangani beberapa masalah. Penatua Fang Gan adalah tetua pelataran dalam yang dia temui di Paviliun Merit saat itu. Penatua Fang Gan lah yang membawanya ke Bailey Hong. Penatua Fang Gan adalah salah satu dari sedikit orang di Sekte Penerangan Bulan yang dia kenal. Saudara muda, aku akan pergi denganmu. Namun, Bailey Hong adalah orang terakhir yang mengetahui rencananya di antara semua orang yang dikenalnya. Dia berencana untuk pergi bersama Duan Lingtian segera setelah dia mengetahui rencana itu karena dia khawatir membiarkan Duan Lingtian pergi sendirian. Kakak senior, tidak perlu merepotkanmu. Saya akan kembali sendiri, kata Duan Lingtian sambil tersenyum. Tidak, itu terlalu berbahaya. Aku harus pergi bersamamu. Bailey Hong menggelengkan kepalanya, dia bertekad. Meskipun dia bertekad, dia akhirnya diyakinkan oleh Duan Lingtian. Ini karena Duan Lingtian menunjukkan kepadanya basis kultivasinya di tahap kesempurnaan Sein Rudiment dan sedikit teknik binatang konsolidasi energi sejati.